تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. Ayat 116. Inna Allah lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Walaqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, segala puji hanya kepunyaan Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, mari luruskan niat, mari sempurnakan tekad. Semata kita cari ridhonya Allah. Kalaupun pagi ini nanti kita dapat rezeki, maka sejatinya rezeki yang didapat itu hanya bonus tambahan. Sebab karena kita sudah dapat yang lebih baik dari dunia dan semua isinya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu jauh lebih baik daripada dunia dan semua isinya. Maka kalau hari ini kita dapat 5.000, 10.000, 15.000, atau bahkan mungkin kita dapat yang lebih dari itu, sebenarnya itu hanya bonus. Karena mukmin cita-citanya tuh gak selalu ditakar dengan dunia semata.
Tapi ada cita-cita yang lebih tinggi dari cuma sekedar capaian dunia, yaitu negeri akhirat. Kata Nabi, man kana akhirah hammahu, barang siapa yang cita-cita terbesarnya adalah negeri akhirat, ja'alallahu ghina fi qalbi, yang paling pertama Allah berikan padanya bukan kekayaan. Yang paling pertama kalau dia tujuannya negeri akhirat bukan kekuasaan, tapi Allah berjanji ja'alallahu ghina fi qalbi, Allah kayakan hatinya. Lalu Allah sempurnakan urusan-urusannya, dikayakan hatinya, disempurnakan urusan-urusannya. Lalu yang ketiga, wa atatuhu dunya wa hiya raghimah, dan dunia datang padanya dalam keadaan tunduk, terhina. Karena memang cita-citanya negeri akhirat. Kalau semua yang kita lakukan di dunia, kita persiapan sholat subuh, persiapan live streaming, persiapan ini, persiapan itu, A, B, C, X, Y, Z, semua ditakar dengan saya harus dapat berapa, saya harus digaji berapa, saya harus begini. Lantas dengan apa kita besok pulang ke pangkuan Allah? Kalau semua amal soleh yang pagi ini kita lakukan harus dihitung dengan matematika dunia dan selalu tentang dunia, lalu dengan apa besok kita pulang ke pangkuan Allah? Kalau semua harus dikalkulatori dengan kalkulator dunia, lantas besok dengan apa kita pulang? Bekal apa yang mau dibawa pulang kalau semua sudah sempurna terhitung di dunia? Ada amal-amal yang hanya kita sama Allah yang tahu. Harus jemaah punya amal yang kita dan Allah saja yang tahu, atau amal ini memang didedikasikan untuk agama Allah. Nggak ada perihal dunia di dalamnya, kecuali memang pure kita sama Allah. Dan semoga itu Allah anugerahi pada kita, selalu bisa istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Kedua kalinya salawat bertangkikan salam untuk baginda Rasulullah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Ayat 112 Quran surah At-Taubah. Hadirin silakan dibuka Quran surah At-Taubah ayat 112. At-taibun al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan-nahuna 'anil munkar wal-hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. At-taibun, orang-orang yang bertaubat. Nomor 1, setelah nanti kita baca yang ayat terakhir, wa basyiril mu'minin, kabar gembira selalu datang kepada mereka yang beriman. Tulis di kolom komentar, kabar gembira selalu datang kepada mereka yang beriman. Berkenan tulis di kolom komentar teman-teman, kabar gembira selalu datang kepada mereka yang beriman. Wa basyiril mu'minin, kabar gembira selalu datang kepada mereka yang beriman. Sekarang pertanyaannya, karakteristik iman tuh seperti apa hadirin? Ternyata jawabannya ini. At-taibun, nomor 1, karakteristik orang beriman sering bertaubat. Nomor 1.
Kata Nabi SAW, inilah astaghfirullah wa atubu ilaih mi'ata marrah. Saya beristighfar dalam satu hari dan memohon ampun serta bertobat dalam satu hari mi'ata marrah, 100 kali. Bayangkan Rasulullah 100 kali istighfar, kita harusnya lebih. Dan ciri orang beriman nomor 1, at-taibun, mereka banyak taubat. Ciri yang kedua, al-abidun, ciri orang beriman yang kedua banyak ibadah. Tapi saya nggak bisa setiap waktu sholat, saya juga nggak bisa setiap waktu puasa, saya juga nggak bisa setiap waktu baca Quran. Hadirin, ini saran untuk yang merasa tidak setiap waktu bisa menunaikan sholat sunnah. Kalau wajib jelas harus ditunaikan karena itu wajib. Yang merasa dirinya nggak setiap waktu bisa berpuasa, yang nggak bisa setiap waktu bersedekah, yang nggak bisa setiap waktu menghabiskan untuk membaca Al-Quran, caranya gimana? Lakukan semuanya karena Allah, maka semua yang dilakukan bernilai ibadah. Nyiapin anak sekolah itu bisa bernilai dunia, bisa bernilai ibadah. Nyiapin suami ngantor itu bisa bernilai dunia, bisa juga bernilai ibadah. Nyiapin tripod untuk live streaming itu bisa bernilai dunia, yang penting saya digaji lah. Tapi bisa juga bernilai ibadah. Ya Allah, bismillah, saya masang tripod ini untuk membantu live streaming. Semoga nanti kalau ada yang nonton dapat hidayah, termudahkan. Yang nonton itu bisa beramal, saya ikut dapat amalannya karena masang tripodnya. Bisa bernilai ibadah. Yang datang gelap-gelap bisa bernilai dunia. Yang penting nanti saya dibilang baik sama calon mertua saya, soalnya di Masjid Muhammad Al-Fatih ada calon mertua saya. Bisa bernilai dunia, bisa bernilai ibadah. Di pertama kemarin makanya innamal a'malu bin niyah. Amal kita itu dapat kadar pahalanya sesuai dengan niat. Niatnya apa dulu? Biasakan semuanya karena Allah. Kita nggak selalu bisa jamaah beramal full sholat 24 jam, nggak bisa. Full puasa 24 jam, nggak bisa. Azan maghrib berbuka, kata Nabi, umatku akan senantiasa berada di atas kebaikan selama menyegerakan berbuka puasa. Jangan ditunda. Udah dengar azan maghrib, jangan ditunda, buka. Kita bersegeranya ibadah. Berbuka mengucap alhamdulillah, lalu membaca doa bismillah, lalu membaca doa zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insya Allah, pahala. Jadi nggak ada sebenarnya 24 jam tanpa pahala tuh nggak ada. Sebenarnya yang kita butuhkan adalah niat melakukan amal itu karena siapa? Karena Allah. Suami bekerja kalau untuk sekedar cari gaji cuma dapat itu aja. Faman kanat hijratu lid dunya yusibuha, kata Rasulullah, kalau dia hijrahnya cuma hendak mengharap dunia, yaitu dunia, yusibuha, yang dia lagi mau ambil porsinya. Lid dunya yusibuha, cuma untuk dapatkan dunia yang tak seberapa bagian.
awim ra'atin yang kiwa, atau hendak perempuan yang mau dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilai, maka dia cuma dapat itu aja. Makanya semua 24 jam aktivitas kita itu bisa nilainya ibadah. Bahkan mohon izin hadirin, tidur pun bisa nilai ibadah jemaah. Betul? Sebelum tidur baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas, surah al-mulk, zikir sampai terlelap, nilainya ibadah semua. Siapa yang baca ayat kursi sebelum tidur, Allah tempelkan malaikat di pakaiannya yang menjaganya sampai besok ia terbangun di pagi harinya. Tuh, tidur aja ibadah untuk orang beriman. Jadi sudut pandang orang beriman itu selalu melihat semua perkaranya ibadah. Gak ada yang gak ibadah. Jualan di pasar ibadah gak? Ibadah. Masuk kantor ibadah? Ibadah. Nganter anak, nganter istri ibadah? Ibadah. Semuanya ibadah. Makanya akan selalu ada kabar gembira. Kabar gembira selalu datang kepada mereka yang beriman. Apa karakteristik iman? 1, sering taubat. 2, sering ibadah. Maksudnya sering ibadah, semuanya diniatkan untuk Allah. Saya kerja untuk Allah, saya beramal untuk Allah, saya ngajar untuk Allah. Berulang kali jamaah harus pegang hal ini hadirin. Kalau kita beramal, kita niatkan karena Allah, kadang Allah mendatangkan balasan nggak melulu lewat tempat di mana kita bernaung di sana atau tempat di mana kita kerja di sana, nggak melulu. Jamaah totalitas, kadang datang rezekinya lewat jalur yang lain, lewat si fulan, lewat orderan si fulana, gak pernah tahu. Ibadah. Orang beriman tuh isinya ibadah, hidup tuh ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa budun. Tidak pernah aku ciptakan jin dan manusia kecuali esensi penciptaanku hanyalah untuk mereka, agar mereka ngapain? Beribadah kepadaku saja. Hadirin, jadi esensi kita dicipta ini bukan untuk ngejar materi dunia semata. Esensi kita dicipta nih bukan hanya sekedar untuk mendapatkan kekuasaan saja, tapi esensi kita dicipta untuk memperoleh ridhonya Allah, yang dilewatkan dengan cara banyak ibadah. Wal abidun, dan hamba yang beriman itu karakteristiknya banyak ibadah. Nomor 3, Al-hamidun. Karakteristik orang beriman yang ketiga apa hadirin? Banyak memuji Allah. Mau lapang ataupun sempit, hamidun. Jadilah orang yang selalu memuji Allah. Kalimat sederhananya apa? Kalimat sederhananya hamidun, itu kalimat sederhananya. Kalimat sederhananya hamidun, alhamdulillah. Untuk semua yang sudah terjadi ya Allah, 2 bulan dari 2024 Januari, 2024 Februari, sekarang kami masuk ke Maret ya Allah, alhamdulillah. Untuk semua yang pernah kami lalui ya Allah, pahitnya, getirnya, manisnya, alhamdulillah. Untuk semua episode yang telah kami lewati, yang Engkau menolong kami untuk tetap bertahan, yakin dan berbaik sangka kepadamu ya Allah, alhamdulillah.
Untuk semua kekalahan, alhamdulillah. Untuk semua kemenangan, alhamdulillah. Untuk semua rasa sakit, alhamdulillah. Untuk semua bahagia, alhamdulillah. Alhamidun. Orang beriman itu ciri karakter kuatnya sering memuji Allah. Nggak sempat buruk sangka, nggak sempat dendam, nggak sempat sakit hati, nggak ada waktu untuk membenci. Orang beriman tuh nggak ada waktu buat balas dendam. Sakit, dikecewakan, dikhianati, tapi dia nggak ada waktu buat balas dendam. Ya udah, oh kamu nipu, ya udah, tanggung jawab di akhirat. Oh kamu khianat, ya udah, tanggung jawab di akhirat. Oh kamu melukai, menzalimi saya, menzalimi keluarga saya, menzalimi keturunan saya, menzalimi cucu saya, menzalimi cicit saya, nggak ada waktu untuk mendendam. Udah, simple cuma hamidun. Orang yang lisannya selalu mengucap alhamdulillah, itu orang beriman tuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kata Nabi dalam hadis Muslim, alhamdulillah tamlaul mizan. Kalau kalian mengucap alhamdulillah, timbangan kalian akan penuh kebaikan. Baru sekali ucap alhamdulillah penuh kebaikan, alhamdulillah penuh kebaikan. Gimana kalau dia rutin berkali-kali mengucap alhamdulillah? Nomor 4, as-saihun. Apa karakteristik orang beriman yang keempat? As-saihun. Apa as-saihun? Orang yang bersemangat mengembara demi ilmu dan demi agama. Saihun. Orang yang bersemangat mencari ilmu, mencari agama, dengan apapun dia kerahkan, itu ciri orang beriman. As-saihun. Orang beriman karakteristiknya tuh semangat gitu hadirin. Semangat ngaji, semangat ikhtiar, semangat jemput kebaikan, semangat datang ke kajian, semangat terus hadirin, semangat. Karakteristik orang beriman selalu demikian. Dia tahu di hadapannya itu ilmu, kepedulian terhadap agamanya. Kejayaan kita, kemenangan kita, kemuliaan kita tidak tertumpu pada satu pihak, tapi kejayaan, kemenangan, kemuliaan kita adalah pada suatu generasi. Bukan tertumpu pada satu orang. Nggak bisa kita ngandelin satu orang untuk merubah banyak. Enggak. Satu generasi. Satu generasinya baik, semuanya potensinya baik. Jangan hanya tertumpu pada satu orang. Karenanya as-saihun, harus semangat mengembara. Apa sih definisi mengembara? Orang kalau safar biasanya siap-siap atau enggak? Siap-siap. Saya mau pergi ke Jakarta, kira-kira saya bakal persiapan atau enggak? Siap-siap. Pakaiannya berapa yang dibutuhkan, berapa hari di sana, pakaiannya berapa, menyesuaikan. Kopernya besar atau kecil, koper besar atau koper kecil, menyesuaikan jumlah hari saya berlama-lama di Jakarta. Terus nanti urusan di sana selesai, persiapan pulang lagi. As-saihun, orang yang mengembara demi ilmu. Dia rela pergi jauh demi ilmu. Dia rela keluar uang demi perjalanannya untuk mencari ilmu. Dia rela berkorban bensin demi ilmu.
Dia rela mengorbankan dan meluangkan waktu demi ilmu. As-saihun, orang yang mengembara demi ilmu dan demi agama. Ilmu, agama, dia rela korbankan semuanya. Waktunya, hartanya, dedikasinya, totalitasnya, semua perfeksionisnya, semua potensi untuk terus dievaluasi dari hari ke hari agar lebih baik, dia luangkan semuanya demi ilmu dan agama. Ini karakter orang beriman yang keempat. Yang kelima, ar-raki'un, orang beriman cirinya sering ruku, yaitu menjaga sholat. As-sajidun, yang keenam, sujud, ciri iman yang berikutnya. Yang ketujuh, al-amiruna bil ma'ruf, memerintahkan atau mengajak kepada kebaikan. Yang kedelapan, wannahuna 'anil munkar, dan mencegah dari berbuat mungkar. Ciri kesembilan, wal hafizuna li hududillah, ciri orang beriman mereka memelihara hukum-hukumnya Allah. Sifat-sifat inilah disebutkan dalam Al-Imam Ibnu Katsir halaman 320 di jilid yang keempat. Sifat-sifat inilah yang merupakan ciri karakteristik orang beriman. Mereka juga adalah orang yang paling luas manfaatnya bagi makhluk Allah yang lain. Mereka memberikan bimbingan kepada manusia yang lain agar taat kepada Allah, beramar ma'ruf, bernahi munkar, menyuruh pada yang baik, mencegah dari yang mungkar, sambil disertai dengan ilmu, karena mereka berupaya mencarinya dengan mengembarai untuk mencari ilmunya. Hal-hal apa saja yang wajib mereka tunaikan, hal-hal apa saja yang diharamkan mereka tinggalkan, sehingga mereka tidak salah langkah. Orang beriman nggak salah langkah, karena langkahnya dibimbing oleh Allah. Orang beriman nggak salah langkah. Jadi orang beriman selalu punya pilihan mendekat kepada Allah, Zat yang Maha Baik. Kalaupun dia keliru mengambil satu keputusan, kekeliruannya itu atas bimbingan Allah yang ternyata jadi pelajaran besar di hari kemudian. Sekarang pertanyaannya, hadirin, apa artinya sekarang kita jelek kalau besok kita bagus selamanya? Apa artinya kalau sekarang kita salah untuk baik selamanya besok? Apa artinya sekarang kita keliru, salah jalan, setelah besok selamanya kita tahu jalan mana yang mesti kita tempuh? Artinya, orang beriman kalaupun nanti dia salah dalam melangkah, kesalahannya itu pun juga atas bimbingan Allah. Allah ingin dia jadi hamba yang lebih baik, lebih berhati-hati dalam melangkah. Ini selalu gitu ya, jadi orang beriman tuh. Oke, dia salah, tapi dia baik selamanya. Oke, dia jelek sekarang, tapi dari jeleknya itu dia belajar supaya lebih bagus selamanya. Orang beriman kelas jemaah. Orang beriman adalah orang yang paling menjaga batasan-batasan Allah yang menyangkut soal halal dan haram, baik dalam pengetahuan maupun dalam praktik keseharian. Kemudian mereka melakukan peribadatan kepada Allah al-haqq dengan sebaik-baiknya ibadah, sebaik-baiknya memuji Allah, memberi nasihat kepada manusia yang lain, dan menggembirakan bagi orang beriman, karena baginya adalah syurga sebagai balasan. Asal karakternya 9 tadi. Apa 9? Sering tahu, tobat. Yang kedua,
ibadah. Yang ketiga, muji Allah. Yang keempat, semangat mengembara demi ilmu dan agama. Yang kelima, sering ruku. Yang keenam, sering sujud. Yang ketujuh, amar ma'ruf. Yang kedelapan, nahi mungkar. Yang kesembilan, memelihara hukum-hukum Allah. Kalau 9 ini dilakukan, wabasyiris sabirin, wabasyiril mu'minin, kabar gembira akan datang pada mereka yang beriman. Wabasyiril mu'minin, gembira. Orang beriman itu hidupnya gembira, jemaah, senang terus. Anak kecil datang, mama, kenapa dek? Itu tumpah mama. Anak kecil numpahin sesuatu, itu menurut dia tuh kesalahan besar, makanya dia ngadu ke mamanya sambil nangis. Tapi buat kita yang sudah lewat, itu sepele. Nggak apa-apa, nanti dibersihin yuk bareng-bareng, gitu, selesai. Anak kecil mainannya hilang, yang harganya 3.000 perak, 5.000 perak, hilang, nangis kejer jamaah. Padahal ya nggak hilang juga, salah naruh, ketelingsut, nyelip di mana, ntar juga ketemu. Buat dia nangis luar biasa, mama mainanku mana? Ngadu sama mamanya, ngadu sama bapaknya. Tapi buat kita itu perkara yang kecil. Hari ini sama jemaah. Kita kemarin umur 30, dengan kita hari ini umur 50, begitu ngelihat ke belakang, dulu waktu 30 itu masalahnya besar, begitu umur 50 ternyata itu masalah kecil. Nggak apa-apa kok. Hari ini berat buat kita, tapi besok atau lusa kita tahu hikmahnya apa. Hari ini mungkin masalah berat buat kita, tapi besok atau lusa kita akan tahu hikmahnya apa. Apa sih hikmahnya? Baru aja kita kehilangan sesuatu, sakit Ustadz, ini kan mahal. Berapa juta harganya mas? 1 jutaan Ustadz. Besok kita tahu hikmahnya apa. Oh, lebih berhati-hati. Oh, harus lebih ekstra menjaga. Oh, nggak bisa semuanya dipukul rata. Oh, harus pasang CCTV. Oh, harus ini, harus itu. Itu hikmahnya jemaah. Oh, berapa? Oh, hilang 15 juta. Oh, besok kita harus tahu kepada siapa bermuamalah. Oh, dia nggak jujur. 15 juta harga yang murah untuk mengetahui orang itu jujur atau tidak. Kalau 15 juta dia ketahuan nggak jujur, itu cara Allah menjaga kita dari hal yang lebih besar yang boleh jadi dia kalau ikut kita sampai sebesar itu, yang dibawa oleh dia bukan 15 juta, tapi jumlah yang lebih besar. Makanya hadirin, orang beriman nggak khawatiran, karena orang beriman tahu jaminan atas keimanannya adalah wabasyiril mu'minin, kabar gembira, nggak khawatir. Oh ya, yuk kita perbaiki, ya gitu aja mah. Oh iya, ayo disempurnakan lagi, dah gitu aja. Oh iya, ayo lebih bagus lagi. Oh iya. Selalu begitu. Ini orang beriman. Maka kembali lagi, menurut Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kabar gembira atas iman yang dimiliki seseorang mencakup sikap dan sifat semua tadi, itu menjamin dirinya mendapat kebahagiaan yang sesungguhnya. Ini kata Imam Ibnu Katsir.
Jadi kalau kita beriman, sifat-sifat keimanan itu mencangkup 9 tadi, itu akan berpotensi membuat kita lebih bahagia daripada yang lain. Karena iman. Next, 113. Artinya, tidaklah pantas bagi Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun bagi orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik, sekalipun orang itu adalah kerabat atau orang terdekatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang itu adalah mati dalam keadaan musyrik, dan bagi mereka ashabul jahim, mereka jelas tempatnya di mana. Ayat ini adalah larangan mendoakan agar dia diampuni oleh Allah setelah wafatnya yang jelas dalam kekufuran. Beliau bersabda dari Abdullah bin Abi Umayyah, "Ai ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha laka indallah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, yakni Abu Talib, "Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah adalah kalimat yang dengan kalimat itu aku akan membelamu di sisi Allah." Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, "Wahai Abu Talib, apakah kamu benci kepada agama Abdul Muttalib? Apakah kamu membenci agama nenek moyangmu?" Akhirnya Abu Talib pun berkata, "Aku tetap berada pada agama Abdul Muttalib." Selanjutnya Nabi bersabda, "Aku akan memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang melakukannya." Lalu turunlah ayat ini tentang larangan mendoakan orang yang mati dalam keadaan kufur. Hadirin, apa hikmah kejadian hadis tersebut? Abu Talib, paman Nabi, support dakwah, suka sedekah untuk dakwah, suka backup, membackup baginda Rasulullah dalam dakwah, menolong baginda Nabi dalam dakwah. Tapi ternyata orang nomor 1 paling dekat di antara keluarga Nabi setelah istri Nabi, karena kan ini pamannya Nabi, om. Abu Talib itu adik bapaknya Nabi, Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini Abu Talib bin Abdul Muttalib. Ayahnya Nabi sama Abu Talib kakak beradik. Abu Talib adik bapaknya Nabi. Nabi sama Abu Talib adalah keponakan. Nabi keponakannya Abu Talib. Abu Talib pamannya Nabi. Abu Talib punya anak namanya Ali. Ali bin Abi Talib. Ali siapanya Nabi? Sepupu. Ali sama Nabi sepupuan. Orang sedekat itu hadirin. Baik, suka nyambung kebaikan, support Nabi, dakwah Nabi disupport, semuanya disupport. Wafat dalam keadaan kufur, tidak beriman. Sedih nggak hadirin? Apa hikmahnya? Gak ada yang jamin jemaah. Anda dekat dengan kebaikan, rajin sedekah, rajin baca Quran, rajin majelis ilmu, gak tahu nanti akhir hidup kita kayak gimana. Betul? Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah Engkau anugerahi iman yang istiqomah, wafat di Mekah Madinah, dan wafat husnul khatimah. Amin. Mohonnya kita itu. Tapi kan manusia hatinya gampang berbolak-balik. Makanya sampai ada doa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Mohon dikuatkan, diteguhkan keimanannya di atas agamanya. Ini loh jemaah. Nabi di depannya, Nabi di hadapannya. Wahai pamanku, la ilaha illallah, ayo ucapkan. Enggak lah. Gara-gara apa? Kok dia enggan mengucap itu? Gara-gara apa? Sebelahnya ada siapa?
Abu Jahal. Ingat, pembisik itu perannya sangat krusial. Pembisik, dia baik, tapi kalau pembisiknya Abu Thalib tuh baik jamaah, support Nabi, backup Nabi, sedekah ke Nabi, semuanya didukung dalam hal dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi pembisiknya, kenapa penting kita cari orang terdekat kita nih, orang yang tulus, jujur, nggak mata duitan, nggak dunia oriented. Kalau kita belok dikit diingetin, ngabdi ya bener-bener ngabdi, tulus ya bener-bener tulus. Pembisik jemaah, penting pembisik tuh. Abu Thalib gagal beriman gara-gara pembisiknya adalah Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Abu Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Abu Thalib lagi mau jelang-jelang wafat hadirin, jelang-jelang meninggalnya Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu membenci agama nenekmu, kakekmu, nenek moyang kita, agama Abdul Muttalib? Pembisik jemaah. Maka lihat kanan kiri kita nih, pembisiknya siapa sih? Orang terdekat kita siapa sih? Telinga mudah mendengarkan, lisan yang paling dekat dengannya. Pembisiknya siapa? Abu Thalib orang baik, pembisiknya Abu Jahal kena terpengaruh sama Abu Jahal. Kata Nabi SAW, almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung siapa teman dekatnya. Maka hati-hati memilih teman. Kenapa penting kita cari circle baik, gabung sama kumpulan yang baik? Supaya teman itu tuh jemaah berefek, berpengaruh. Pertemanan tuh berdampak, jangan dikira enggak. Circle tuh berpengaruh, lingkungan berpengaruh. Cari lingkungan yang baik. Dan ayat ini adalah ayat larangan mendoakan orang yang mati kafir. Nggak boleh. Tapi dia orang tua saya Ustadz, matinya iman atau tidak beriman? Mati dalam keadaan tidak beriman, nggak boleh mendoakan. Kalau masih hidup boleh nggak mendoakan? Boleh. Doa apa yang diperbolehkan? Hidayah. Ya Allah, semoga engkau anugerahi kepada orang tua hamba hidayah. Boleh. Tapi selain itu tidak. Sebagaimana waktu Abu Hurairah datang ke Rasulullah, dia minta, ya Rasulullah, kata beliau Abu Hurairah, beliau berkata ke Rasulullah, ya Rasulullah, doakan ibu saya Rasulullah agar ibu saya masuk ke dalam agama Islam. Rasul mendoakan, selepas Rasul mendoakan disuruh pulang. Abu Hurairah pulang ke rumah, ibunya sudah masuk Islam. Doanya Rasulullah luar biasa tidak? Maka hadirin, boleh mendoakan minta hidayah, tapi tidak untuk memohon ampun. Ayat 114. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena satu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah tidak beriman, menjadi adu Allah, maka Ibrahim berlepas dari diri dari bapaknya. Sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya dan lagi santun. Ayat 115. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan satu kaum setelah mereka diberi petunjuk oleh Allah, sehingga dapat diperjelas kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh Allah mengetahui apa segala sesuatu.
Gimana supaya kita dapat petunjuk dari Allah? Minta. Kita kadang sering lupa hadirin. Aduh ini gimana sih? Aduh ini gimana sih? Minta aja sama Allah. Kayaknya nggak mungkin deh. Minta aja sama Allah. Nggak ada yang nggak mungkin kok. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nggak ada yang nggak mungkin hadirin. Yang nggak mungkin itu kan kita. Berulang kali coba biasakan, jangan bertanya nanti duitnya dari mana ya. Orang banyak kok dalam hidup kita kadang kita bertanya-tanya uangnya dari mana, atau ternyata Allah juga yang mendatangkan itu semua buat kita. Kita bingung, nanti jodoh anakku siapa ya? Anakku udah umur 20 lebih kok belum ada tanda-tanda mau nikah ya. Anakku kok gini. Ujung-ujungnya alhamdulillah nikah sama orang yang salih. Jangan khawatiran jemaah, santai aja hidup. Anak kecil yang nangis itu karena dia nggak tahu, itu masalah sepele. Tapi setelah dewasa, kenapa anakku? Ini mama mainannya patah. Mainan patah nangisnya sampai 3 jam. Ya udah. Itu karena yang masih kecil nggak ngerti. Ketika kita udah gede, nggak patah ini mah, cuma copot. Nih diginin selesai, ceklek, dipasang selesai, main lagi. Seringkali kita itu dihadapkan sama musibah terus kita seperti seolah hancur dunianya itu karena emang kita nggak ngerti, belum paham. Makanya digoyang dikit hancur berantakan, ditipu sedikit lemes nggak mau makan, udah biasa aja, udah lanjut aja jemaah. Tapi nyesek Ustadz, tetap iya nyesek, tapi sebentar aja pulih lagi, lebih bangkit lebih cepat. Gimana rumusnya kemarin Indonesia tuh ke 77? Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Itu jemaah. Pulih lebih cepat, bangkit harus lebih kuat. Tulis di kolom komentar. Pulih lebih cepat, bangkit harus lebih kuat. Orang beriman. Ayat 116. Sungguh Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi, dan Allah menghidupkan dan mematikan, dan tidak ada pelindung kecuali Allah, tidak pun ada penolong bagi mereka kecuali Allah. Siapa yang bisa melindungi kita? Allah. Menjaga kita? Allah. Siapa yang bisa menolong kita? Allah. Menyelamatkan kita? Allah. Nggak ada yang lain. Terus kenapa minta sama yang lain? Hadirin, kalau kita tahu Allah lindungi kita, jaga kita, selamatkan kita, nolong kita, minta sama Allah. Minta sama Allah, jangan yang lain. Ya Allah, sungguh kami memohon atas ridho, rahmat dan kasih sayang-Mu, bahwa begini dan begini. Minta jemaah, minta. Kadang Allah tuh punya cara yang sulit diprediksi oleh kacamata kita sebagai manusia. Minta. Sal tu'tah, minta, kamu pasti diberi. Sal tu'tah, mohon, kamu pasti akan diperkenankan. Sal, ucap apa yang kamu inginkan. Tu'tah, Allah pasti kabulkan. Berulang kali kami mengulang-ulang kalimat sederhana ini. Jangan kasih ruang, jangan kasih ruang dalam pikiran kita tentang Allah kecuali baik sangka. Kalau kata Nabi, ana inda zanni abdi bi, Allah sesuai prasangka hambanya. Maka jangan ada ruang kecuali baik sangka. Di kepala ini isinya baik sangka, baik sangka, baik sangka. Jangan kasih ruang untuk berburuk sangka, negative thinking, mencela Allah, nggak ridho atas takdirnya Allah. Jangan. Yang ada di kepala baik sangka, baik sangka, baik sangka. Hanya itu, nggak boleh ada yang lain.
Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innallaha lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Yang nolong kita Allah, yang selamatin kita Allah, yang membantu kita Allah. 117 terakhir. Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi, sungguh Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin, orang-orang ansar, dan yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah penerima taubat. Ada nggak taubat yang nggak diterima? Nggak ada. Oh, jadi semua taubat diterima? Iya. Walaupun dosa besar syirik, ya. Walaupun dia pernah lari dari medan perang, ya. Walaupun dia pernah zina, ya. Walaupun dia pernah khianat, ya. Walaupun dia pernah riba, ya. Semua dosa Allah ampuni. Allah Maha Penerima taubat dan Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa. Hadirin, itu Allah. Diampuni dosa-dosa, dimaafkan kesalahan, dilapangkan segala urusan. Jadi jangan ngerasa insecure, hadirin. Dosa saya nggak diampuni nih Ustadz. Nggak ada, diampuni semua dosa kita tuh. Semua dosa kita diampuni selama kita tulus kepada Allah, bertobat dengan taubatan nasuha. Jangan kasih ruang untuk buruk sangka, kecuali kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Yang baik-baik itu akan datang selama kita terus berbaik sangka. Yang baik-baik akan datang selama kita terus berbaik sangka. Jemaah, jadi baik sangka terus. Di balik kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Di balik yang tidak mengenakkan, pasti Allah akan dapatkan satu kelebihan atas nanti sesudah yang tidak mengenakkan itu. Udah baik sangka aja, hadirin. Hidup kita untuk berbaik sangka. Kalau kita baik sangka, yang datang yang baik baik. Kalau kita buruk sangka, yang datang yang buruk buruk. Yang baik baik terus. Mau didatangin yang baik-baik atau yang buruk-buruk? Baik sangka. Kata Nabi, kalau kamu bersangka baik, yang datang yang baik. Dan sebaliknya, auka maqal, ana inda dhanni abdi bi, fa in khair fa khair, fa in syar fa syar. Allah sesuai prasangka hambanya kepada Allah. Kalau baik maka yang datang lebih baik, kalau buruk maka yang datang adalah yang buruk. Begitu hadirin. Semoga Allah anugerahi kita kemuliaan dunia dan kemuliaan di akhirat, terhindar dari siksa api neraka. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam keluarga di rumah. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.